Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus, Mami Susi sebagai gembala di tempat ini, dan semua pengurus jemaat Tuhan, Ibu Foni sama dengan suami dan juga badan pengurus yang lain. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu luar biasa. Saya ada lagi di Kota Pindrang, di YHS Pindrang, dan saya kembali kepada rumah saya sendiri. Ya, dan ada sesuatu yang berbeda ketika saya berada di sini kembali, menikmati ruang ibadah yang begitu luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saya dalam hati saya sedih bercampur gembira, bercampur sukacita, karena dari awal ketika saya diizinkan Tuhan melayani di jemaat ini, tadi saya sudah sharing dengan Mami Susi juga bagaimana hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan mendoakan tempat ibadah, dan Tuhan sudah memberikan tempat ibadah yang luar biasa. Dan saudara, biarlah Tuhan hadir di sini, amin, untuk dapat terus bekerja mengembangkan pelayanan ini, dan saya berdoa supaya tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Dan saudara, saya percaya jiwa-jiwa itu tidak akan pernah cukup, sebab Tuhan yang punya jiwa-jiwa di Kota Pindrang ini, amin. Seberapa banyak kita meminta, sebanyak itulah yang Tuhan bawa untuk kita layani. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. Injil Markus ada di Perjanjian Baru. Saudara buka di Perjanjian Lama sampai sore tidak ketemu. Injil Markus pasal 10 ayat 46, saya mulai. Kemudian mereka tiba di Yeriko. Dan ketika dia sedang keluar dari Yeriko bersama para murid serta orang banyak yang mengikutinya, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Ketika mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ia mulai berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menyuruhnya diam, tetapi ia malah berteriak semakin keras, "Anak Daud, kasihanilah." Yesus berdiri dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu, katanya, "Tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau." Dan sambil melempar jubahnya, ia berdiri lalu datang kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Apakah yang engkau inginkan untuk aku lakukan bagimu?" Orang buta itu berkata, "Rabuni," supaya aku dapat melihat. Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat, lalu mengikuti Yesus sepanjang perjalanannya. Seketika itu juga ia dapat melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita tahun ini adalah restoration. Betul ya saudara, kalau tidak salah. Pemulihan, restorasi. Ada pesan Tuhan yang kuat di dalam tema kita ini. Yaitu Tuhan mau mengubahkan setiap kita. Siapa yang percaya Tuhan ubahkan hidupnya, jangan ragu, angkat tangan. Puji Tuhan. Kalau yang tidak mau diubahkan tidak masalah, saudara. Saya juga tidak rugi. Yang rugi saudara. Nah, saudara, hari ini saya dituntun Tuhan
untuk menyampaikan satu tema kecil, yaitu hidup yang dipulihkan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan memulihkan situasi kita sebelum Dia pulihkan hidup kita. Saya ulangi. Tuhan tidak akan memulihkan situasi, keadaan, pergumulan, dan segala sesuatu yang ada di luar kita sebelum Dia memulihkan hidup kita. Seberapa saudara yang setuju? Katakan amin. Dan banyak orang berkata, saya sudah Kristen, Pak. Saya sudah melayani Tuhan, Pak. Saya sudah jadi pendeta. Apakah saya perlu dipulihkan Tuhan lagi? Saudara, selama saya dan saudara hidup di dunia ini, maka kita perlu terus-menerus mengalami pemulihan Tuhan. Amin. Dan saudara, itu kerinduan Tuhan. Bukan kerinduan pendeta, gembala, hamba Tuhan, atau kerinduan saudara, tapi Tuhan rindu sekali untuk dapat memulihkan setiap kehidupan kita. Saudara, saya tidak tahu seberapa dalamnya, tetapi sedalam kasih Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan tidak dapat diukur. Laut dapat ukur, saudara. Amin. Tetapi kasih Tuhan kita tidak dapat ukur. Nah, sedalam kasih Tuhan itu, saudara, sedalam itu juga Tuhan ingin merestorasi, mengubahkan, memulihkan hidup saya dan saudara. Mengapa? Karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang saudara terima hari ini. Dia sudah menyiapkan rencana yang besar atas hidup saudara daripada apa yang saudara terima hari ini. Mengapa? Karena Tuhan selalu bergerak maju dan berkat-Nya selalu double porsi dalam hidup kita. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan ini ada seorang yang buta. Saudara, apa gunanya atau apa keuntungannya, saudara, dari seorang yang buta? Saudara, tentunya tidak ada kalau kita bicara secara duniawi, maka orang yang buta tidak dapat melihat apa-apa, sudah pasti, dan tidak punya masa depan yang baik. Dan bahkan saudaraku, hari-harinya penuh dengan kegelapan. Ini masalah. Orang yang buta masalah. Dia buta secara jasmani. Dan saudara lihat cerita firman Tuhan. Dia hidup di pinggir jalan di luar kota Yeriko. Dan dia hidup dari belas kasihan orang lain. Dia hidup dari pemberian orang yang mengasihaninya. Tidak ada masa depan. Tidak ada harapan. Dibuang oleh keluarganya, didudukan di pinggir jalan. Mencari nafkah dengan cara meminta-minta. Saudara, saya percaya Bartimeus tidak menginginkan ini dalam hidupnya. Bahwa dia harus buta. Dan saya yakin juga saudara tidak menginginkan masalah itu datang dalam hidup saudara. Amin. Siapa yang berdoa, Tuhan kasih saya rugi. Pagi-pagi Ibu Foni berdoa, Jesus. Help me Jesus. Tolong saya Yesus, kasih saya rugi hari ini. Ibu Foni pernah berdoa begitu? Tuhan tolong saya supaya saya tidak menikah. Tolong saya Tuhan supaya saya tidak dapat jodoh. Tolong saya Tuhan supaya hari ini saya alami kecelakaan. Tidak ada yang mau, kan? Semua berdoa untuk hal-hal yang baik dalam hidupnya. Ada amin. Tuhan kasih pacar yang baik, jodoh yang baik. Tuhan usaha saya diberkati. Tuhan hari ini banyak pelanggan. Kalau Mami Susi berdoa, pasti berdoa, Tuhan tolong supaya jemaat disertai Tuhan. Dijamah Tuhan, dilindungi Tuhan. Tuhan tolong supaya dompet saya lebih tebal daripada sekarang. Bukan cuma surat-surat yang penuh. Surat hutang maksudnya, saudara. Surat tagihan, saudaraku. Tuhan tolong anak-anak saya supaya besar, bertumbuh sehat, berhasil dalam studi. Itu doa, saudara. Dan Bartimeus tidak menginginkan kebutaannya, saudara.
Siapa yang ingin masalah di dalam hidup saudara? Tidak ada yang ingin. Tetapi Alkitab mencatat, saudaraku yang kekasih, pada ayat yang terakhir. Di situ Yesus katakan kepada Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga, immediately, saat itu juga, dia mengalami mujizat di dalam hidup. Dia mengalami pertolongan Tuhan, di mana matanya yang buta disembuhkan Tuhan. Dan pada hari itu, dia bisa melihat dunia di sekitarnya. Hari ini, hal yang sama juga terjadi dalam hidup saudara. Tetapi saudaraku, situasi Bartimeus yang buta bisa melihat, itu didahului dari pemulihan terhadap dirinya sendiri. Jadi saudara, mujizat, pertolongan Tuhan, itu terjadi didahului oleh perubahan hidup. Hidup yang dipulihkan. Kadang orang Kristen berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan jawab pergumulan saya. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tolong saya ingin agar memiliki keuntungan yang besar. Tuhan tolong supaya usaha saya diberkati. Saudara, kita minta agar situasi hidup kita diubahkan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Harus didahului dengan pemulihan hidup. Amin. Nah saudara, saya percaya Tuhan mau pulihkan saudara hari ini. Nah saudaraku, lihat apa yang terjadi ketika Bartimeus mendengar bahwa yang lewat saat itu adalah Yesus. Coba kita lihat ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, ketika mendengar, sudah pasti saudara, tidak ditulis ketika melihat. Kalau ditulis ketika melihat, berarti Bartimeus pura-pura buta, saudara ya. Sama-sama katakan 1, 2, 3, ketika mendengar. Ketika mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Saudara perhatikan, di situ dia mendengar orang-orang yang lewat saat itu berkata, minggir, minggir. Ada Yesus orang Nazaret lewat. Dia dengar itu. Dan memang benar saudara, Yesus dari Nazaret. Dia orang Nazaret. Lahir di Bethlehem. Tetapi yang berbeda saudara, di kalimat berikutnya. Ia, Bartimeus, mulai berteriak. Apa saudara? Jesus, son of David. Yesus anak Daud. Yang dia dengar, Yesus dari Nazaret. Tetapi ketika dia berteriak, minta pertolongan, dia berkata, Yesus anak Daud. Saudara, tidak salah dua-duanya. Tidak salah. Yesus dari Nazaret, Yesus anak Daud. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita, kalau kita mau dipulihkan Tuhan, ini dia. Kita harus mengenal dengan benar siapa yang memulihkan kita. Saudara perhatikan, saya mau buka rahasia ini. Ini yang saya pelajari bertahun-tahun, hampir 21 tahun saya melayani Tuhan sejak kuliah. Banyak orang datang gereja, tapi dia tidak kenal dengan benar siapa yang dia sembah. Sorry saudaraku. Itu makanya banyak orang tidak mengalami pemulihan. Datang ibadah sama, pulang sama. Datang dalam keadaan yang punya masalah, pulang tetap lihat masalah. Saudara, ini dia. Saya mohon ayatnya bisa ditampilkan lagi. Jangan ditutup dulu. Terima kasih. Banyak orang percaya datang ibadah. Matanya melihat. Tapi hatinya tidak dibukakan untuk Tuhan. Di sini tidak ada, saudara. Di sini semua dibukakan. Di luar banyak, saudara. Tapi kebetulan lagi ngumpul di sini. Oh, kalau bilang di luar banyak, puji Tuhan, saya tidak termasuk. Oh, tetapi lagi ngumpul di sini, ha? Ngapa saudara?
Ya, soal hati tidak ada yang tahu, soal pikiran saudara tidak ada yang tahu, tetapi kita bisa lihat dari buah hidupnya, saudaraku. Bahwa orang yang dengar firman, orang yang terima firman, orang yang ketemu Yesus, pasti hidupnya apa, saudara? Berubah. Tambah hari tambah cinta Tuhan. Tambah hari tambah setia kepada Tuhan. Tambah hari tambah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, itu terjadi oleh karena apa? Dia membuka hatinya untuk mendengar dan untuk menikmati serta mau menerima apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku yang kekasih, Bartimeus buta secara fisik, namun hatinya dengar baik. Dia kenal siapa itu Yesus. Dan saudara, dia tidak berteriak soal Yesus dari Nazaret, tapi dia berteriak, Yesus anak Daud. Itu memiliki satu kedalaman pemahaman bahwa Yesus itu berasal dari keturunan Raja Daud. Dan ketika kalau berbicara soal keturunan, itu berbicara soal hubungan. Dan dia mau berkata begini kepada Yesus, Yesus, saya juga keturunan dari Raja Daud. Saya juga orang Israel. Saudara, kalau saudara mau hidup dipulihkan, kenal dengan benar siapa Yesus yang saudara sembah dan saudara layani. Oh saudara, kalau saudara ketemu dengan dia, saudara akan kagum. Saudara, saya kalau nyembah Tuhan, saudaraku, kalau saya nyembah Tuhan, itu hati saya kalau sudah ada hadirat Tuhan. Saudara, kalau saya khotbah dengan seperti ini, nada saya sudah. Tapi kalau ketemu Tuhan seperti anak kecil. Saya tidak tahu pengalaman Mami Susi ketemu Yesus dalam penyembahan. Nangis ini bukan nangis yang tipu-tipu, saudaraku. Adakah nangis tipu-tipu? Betul tidak, saudara? Tuhan, ampuni saya. Saya suka gosip, Tuhan, ampuni saya. Saya suka bohong, saudara. Habis nangis di gereja, saudara ketemu Yesus. Gosip lagi. Kau tahu tidak itu? Mami Susi tahu begini-begini. Tidak senyum. Itu nangis tipu-tipu. Nangis bohong-bohong, saudara. Saudara, saya ketemu Tuhan. Karena ini berbicara soal hubungan. Saudara ketemu Yesus. Itu saudara ketemu dengan pencipta, saudara. Ciptaan ketemu pencipta. Dahsyat, saudara. Saudara rasakan surga. Sebelum ke surga, saudara sudah rasakan surga di bumi. Makanya banyak orang, saudara, trouble dalam hidupnya. Karena tidak menghadirkan surga di dalam hidup. Dia asal nyanyi, asal melayani. Oh, dengan berpikir bahwa dia sudah nyanyi, sudah melayani, Tuhan senang. Saudara, suara saudara dibandingkan dengan suara malaikat di surga lebih merdu mana, saudaraku? Oh, kalau satu saja suara malaikat, saudara. Itu merdunya minta ampun. Jadi jangan bangga dengan suara saudara yang 7 oktav, 9 oktav, dan sebagainya. Saudara, sampai saya merayap, saudara, kalau ketemu Tuhan itu saya duduk jongkok berlutut sampai saya tidak bisa mengangkat wajah saya ketika kemuliaan Tuhan hadir. Saudara, itu luar biasa. Yesus itu raja atas hidup kita, amin. Dia pencipta segala-galanya. Dari yang tidak ada dia buat jadi ada. Dia mati dan bangkit buat saya dan saudara. Dia juru selamat kita. Dia bisa menenangkan segala badai apapun di dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Ada amin. Itu sebabnya Bartimeus berseru, Jesus, Son of David. Dia menghargai Yesus sebagai manusia sejati yang lahir dari keturunan Daud. Dia kenal siapa Yesus. Pengenalan kita kepada Tuhan yang dalam mengubah hidup kita dari dalam. Kalau dari dalam berubah, semua berubah. Amin, saudara. Baptisan tidak mengubah hidup saudara. Gereja tidak mengubah hidup saudara. Hamba Tuhan tidak bisa mengubah. Hanya Tuhan yang
bisa ubah ketika saudara mau buka hati kenal Dia. Seorang ibu saudara, ketika dibaptis, saya dulu melayani satu jemaat, bukan jemaat yang sekarang. Mungkin saya sudah cerita. Ketika diumumkan baptisan, dia sudah umur 50-an tahun waktu itu. Sekarang sudah 70-an tahun. Saya sudah tidak jumpa dengan ibu itu lagi, saudara. Diumumkan karena banyak orang, saudara. Kan kita sudah kasih tahu, datanglah pakaian biasa, saudara, pakai baju putih, yang rileks, yang pakai yang rileks, pakai baju, pakai celana. Saudara, ibu ini karena mungkin dia merasa bahwa ini momen yang penting dalam hidupnya. Saudara, waktu dia sebelum kebaptisan, dia ke salon dulu, saudara. Saudara, kita tunggu-tunggu, semua sudah datang, tinggal dia, saudara. Mana ini oma? Ini kita sudah panggil oma. Mana ini oma? Kok belum datang-datang? Saudara, kaget 30 menit dia muncul, saudara. Dia muncul, saudara, rok span, saudara. Sepatu tinggi, rambut krinyol-krinyol, saudara. Saudara tahu kasih keriting dengan make up yang luar biasa. Saya dalam hati, oma mau ke pesta ini. Saudara, giliran mau masuk ke dalam kolam, saudara, susah, saudara. Kan saudara kalau pakai rok, itu kan bisa naik, saudara. Jadi oma masuk dengan begini, saudara. Saya dalam hati, Tuhan, bagaimana caranya ini ya? Nah sudah, saudara, oke lah. Sampai di dalam, tidak jadi masalah bagian rok, saudara. Sekarang masalahnya di rambut. Ini bukan baptisan percik. Saudara, saya tidak tahu dia habiskan berapa duit, saudara, untuk ke salon. Saudara, merah sini, saudara. Sudah ada warna-warna hijau lagi, ada hitam-hitam di sini, saudara. Saya bilang, Tuhan, ampuni kami. Jadi, saudara, waktu kami mau berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu saudara mau menekan kepalanya untuk dia turun tenggelam. Saudara, waktu ditekan, saudara, dia turun sampai leher. Tidak mau turun-turun, saudara. Sudah bilang, oma turun, tapi oma tidak mau, saudara. Karena make up dan rambutnya, saudara. Jadi saudara, akhir itu kita berdosa di hadapan Tuhan. Dia turun hanya sampai leher. Sudah, oma bangkit. Oma keluar. Jadi saudara yang bertobat dari leher sampai di bawah. Dari dagu sampai di atas tidak bertobat. Oma tetap gosip terus. Aduh, kacau betul ini oma. Jadi oma ini betul-betul tidak ada di sini, saudara ya. Jangan kalau Mami Susi baptis saudara ke salon. Saudaraku yang kekasih, oma itu masih hidup sampai hari ini, tetap setia kepada Tuhan. Tapi saya tidak tahu gosipnya masih jalan atau tidak, saudara ya. Mungkin sudah berubah karena umur. Nah, saudaraku, kenal Yesus. Amin. Saudara, kita harus kenal Dia. Nah, saudaraku, Bartimius bilang begini, Yesus, aku mau diubah. Engkau adalah keturunan Daud. Bartimius ingin menyatakan bahwa aku kenal Engkau. Aku tahu siapa Engkau. Ini yang menjadi gaya hidup kita. Kenal Yesus. Amin. Katakan kepada Yesus, aku adalah anak-Mu. Aku adalah hamba-Mu. Aku telah ditebus oleh-Mu. Saudara, ketika saudara datang dengan pengenalan yang benar kepada Yesus, Yesus tidak pernah menolak saudara. Yesus tahu saudara mengenal Dia. Itu sebabnya ketika Bartimius berteriak dan meminta belas kasihan Yesus, saudara lihat, Bartimius bisa menghentikan agenda Yesus. Saudara tahu Yesus padat pelayanannya. Tapi ketika seruan Bartimius dalam pengenalan, sorga berhenti. Dengar baik. Ketika saudara kenal Yesus dan saudara berdoa, saudara berteriak, minta tolong. Sorga hening, sorga berhenti, dan sorga menatap saudara. Saudara tahu tatapan Yesus itu tatapan sorga. Amin. Ketika Yesus memandang, itu berarti sorga juga memandang. Ketika Yesus berjalan kemana, perhatian sorga juga turun.
di dalam langkah-langkah Yesus. Dan Yesus berkata, panggillah dia. Saudara, orang banyak melarang Bartimius berteriak. Tetapi teriakan Bartimius dalam pengenalan membuat Yesus mendengar. Saudara, banyak doa kita mental tidak sampai ke telinga Yesus. Tidak mengena di hati Yesus. Karena kita berteriak tanpa pengenalan. Mungkin hari ini doa saudara belum dijawab. Coba periksa. Apakah saudara mengenal Yesus? Apakah saudara tahu siapa dia? Tuhan, saya sudah berdoa untuk kesembuhan saya. Tuhan, saya sudah berdoa untuk keuangan saya. Tuhan, saya sudah berdoa untuk suami saya yang bertobat. Saudara, kadang-kadang suami atau istri tidak bertobat karena tingkah laku kita. Suami bilang, kamu ke gereja tiap hari tapi hidup saya lebih baik daripadamu. Kamu melayani Tuhan tetapi yang saya lihat di rumah. Saya tidak boleh lanjutkan, saudara. Seperti nenek sihir. Pagi-pagi sudah comel sana, comel sini. Wih, saudara. Suami saja belum ke neraka, tapi dia sudah lihat neraka di depannya dia. Makanya anak-anak muda kenal baik-baik pasanganmu. Amin. Ini aminnya Mami Susi. Mana yang muda-muda? Mana Erik nih? Erik, ya. Ini bos saya di Pindrang ini. Saudaraku, kenal baik-baik. Jangan karena lihat dia cantik, lihat dia luar biasa, lalu saudara langsung jatuh hati dan langsung menikah. Casingnya bagus, saudara, dalamnya saudara tidak tahu. Amin. Kan HP kita, saudara, kelihatan baru terus karena ganti casing, betul tidak, saudara? Hari-hari ini manusia ganti casing, di gereja casingnya beda, di rumah casingnya lain, saudara. Makanya suami tidak bertobat, anak-anak bilang, mama ibadah tiap hari, mama pelayanan tiap hari. Kita dimarah terus menerus. Satu kali saya ditegur anak saya, saudaraku. Kan dia perhatikan, anak-anak itu perhatikan orang tua. Papa kalau habis khotbah berdiri di belakang, antar jemaat pulang, maksudnya sambut, bukan sambut tapi jabat tangan sebelum jemaat pulang. Papa bilang terima kasih, haleluya sudah datang, senyumnya Papa luar biasa. Tapi waktu lihat kita saja, Papa punya muka tegang-tegang. Tidak ada senyumnya. Saudara, saya ditegur, lalu Roh Kudus bilang, dengar anakku, saya bertobat. Memang kadang di rumah, saudara, orang tua harus muka keram-keram sedikit. Mami Susi punya pengalaman, saudaraku. Harus keram sedikit, kalau tidak keram, anak-anak bisa injak batang leher orang tua, saudara. Anak-anak bisa naik lebih tinggi, saudara. Jadi harus keram sedikit. Nah, waktu keram dia lihat di gereja, wah papanya begitu manis. Di rumah keram, saudara. Jadi dia tegur saya bilang, iya nak, Papa akan berikan senyum. Tapi ingat, senyum Papa bukan berarti meloloskan kalian dari cuci piring, sapu rumah. Saudaraku. Jadi akhirnya mereka mengerti, saudara. Memang harus seperti itu, saudara, di gereja sama casingnya, di rumah juga sama casingnya. Ibu-ibu di sini mau begitu? Amin. Bapak-bapak di sini, wah kalau bapak-bapak ada yang ini dia, kena dia ini. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Pertama, saudara, kenal siapa yang saudara sembah. Yang kedua, saudara lihat. Ketika Yesus berkata ayat yang ke-49, mari kita lihat sama-sama. Ayat 49. Yesus berdiri dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, katanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. 50. Dan sambil, ini dia, melemparkan, apa saudara? Jubahnya, ia berdiri, lalu datang kepada Yesus. Ini menarik. Saudara, kalau kita baca Alkitab, semua kata, bahkan titik, itu punya makna. Makanya Alkitab berkata, saudara, satu iota pun tidak akan hilang di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu titik. Nah, di situ dikatakan dia melemparkan apa? Jubah. Di situ tidak dibilang dia melemparkan uangnya.
tapi jubah. Saudara tahu, jubah pada masa bangsa Israel sampai sekarang itu menunjukkan identitas seseorang. Kalau saudara membaca jubah ungu, itu menunjukkan orang bangsawan, orang kaya. Hanya kain ungulah itu menunjukkan tentang kekayaan, derajat yang tinggi dari seseorang. Ada jubah raja. Kalau ada yang memakai jubah imam atau jubah yang ada rumbai-rumbainya, itu menunjukkan dia seorang imam. Saudara, jubah Bartimius adalah jubah pengemis. Dan saya bisa bayangkan jubah pengemis ini sudah robek, penuh tambalan. Kumal, dekil, kotor. Itu yang dia pakai untuk menutupi dirinya. Supaya dapat menarik belas kasihan orang lain bahwa dia pengemis. Tetapi hari itu saudara, ketika Yesus memanggil dia dan orang berkata, Yesus panggil engkau. Dia membuka jubahnya dan dia melemparkannya. Itu sebagai satu tindakan bahwa dia tidak akan lagi pakai jubah yang lama itu. Bagaimana Bartimius bisa tahu bahwa dia tidak akan pakai? Mungkin orang mengambilnya, mungkin diinjak-injak. Nah saudaraku, kalau hidup saudara mau dipulihkan, tanggalkanlah hidup lama saudara. Kedagingan kita selama ini. Amin. Tinggalkanlah hidup lama kita. Banyak kali orang datang ibadah, pulang saudaraku masih di dalam kehidupan yang lama. Senang dengan hidup yang lama. Senang dengan kebiasaan yang lama. Dia tidak mampu moving dari situ. Dia tidak mampu beranjak dari situ. Tetapi Bartimius berkata, aku tidak butuh lagi jubah ini. Aku percaya aku punya jubah yang baru ketika ketemu Yesus. Sadarkah kita saudara bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan jubah lama kita. Amin. Hidup lama kita. Saudara harus punya komitmen untuk dapat meninggalkan kebiasaan hidup lama kita. Saudaraku, saya teringat ketika saya tahun 98 bulan Juli. Saudara, saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu bahwa saya bukan orang yang baik-baik. Orang tua saya adalah majelis gereja. Mereka taat beribadah. Saudara, kalau saya pada masa itu nonton televisi di hari Minggu, itu film yang saya suka, itu Doraemon. Pada masa itu, tahun 80-an. Dan juga ada satu film, Satria Baja Hitam. Kebetulan saudara, itu putarnya hari Minggu, jam 9. Ibadahnya pas jam 9. Kalau sekarang itu film Korea, saudara. Saudara, saya putar televisi pas jam ibadah. Ayah saya, saudara, pergi matikan meteran. Saudara, saya keluar dari pintu belakang, hidupkan meteran. Ketika ayah saya mau pergi, lihat saya nonton, dia pergi matikan lagi. Dia datang, sekarang berhenti nonton, pergi ke gereja. Hidup di gereja membuat saya bukan tambah lebih baik, tambah lebih jahat. Saudara, saya duduk manis. Saudara lihat, muka saya manis, muka saya baik. Tapi di luar, saudara, pergaulan saya buruk. Kelahi, palak orang, minum, merokok, hidup di jalanan. Orang tua saya tidak tahu. Saudara lihat. Tapi tahun 98, bulan Juli, tanggal 29. Ketika saya naik kapal, berangkat dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Di sini ada banyak keluarga saya dari NTT. Makanya kalau sudah naik kapal ke pulau orang lain, hidup berubah. Amin. Halo, beta sudah berubah. Lu juga harus berubah. Amin. Malam datang lagi ya. Nah saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan hidup lama saya ketika saya pergi ke kota Ujung Pandang. Dulu masih Ujung Pandang. Belum berubah jadi Makassar. Maka hidup saya yang nakal-nakal dulu itu Tuhan, saya tidak akan bawa ke sana. Saya sudah tinggalkan. Rokok, mabuk, berkelahi. Saudara, saya punya pisau saudara. Untuk tikam orang.
Jahat saudara, kalau di Kupang itu tanya saja. Itu kenakalan, belum ada mall, belum ada handphone saudara, itu saja kesenangan. Shopee, balok saudara. Itu minuman kita setiap hari. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, hidup lama saya tinggalkan. Tuhan ambil alih. Sampai hari ini, saudara, orang bilang tidak bisa berhenti rokok. Siapa bilang? Saya pemadat. Kalau hari ini saudara masih merokok, dan saudara berkata bahwa tidak bisa Pak, butuh 1 hari, dari 1 bungkus turun dulu. Satunya hilang. Ada berapa dalam sebungkus Pak Daud? Pak Daud pura-pura tidak mau jawab, saudara. Bukan berarti Pak Daud merokok, saudara. Maksudnya pasti tahulah. Erik, bagaimana 1 bungkus berapa? Ada yang 16, ada yang 12 ya. Pak, 11 dulu 1 hari. Nanti terus turun. Saya bilang tidak. Kalau kita komit dengan Tuhan, Roh Kudus berikan kita kekuatan. Ada amin. Maka saat itu saya pemadat, saudara. Saya berhenti total. Tidak pernah nyentuh itu barang ketika saya datang ke Makassar. Itulah yang Bartimeus lakukan. Aku tidak butuh jubah ini. Saudara tidak butuh lagi hidup lama, saudara. Amin. Ketika saudara berlari kepada Yesus, Yesus kasih hidup yang baru. Ada amin. Yesus ubah hidup saudara dari dalam hidup saudara. Yang penting ada komitmen untuk mau berubah. Jangan main-main dengan dosa. Amin. Jangan pernah saudara suka dengan dosa. Kata dosa itu ada tingkatan, saudara. Dia itu pertama menarik. Makanya kata menarik itu gendernya maskulin. Maskulin itu perempuan. Kalau bukan feminim, saudara. Itu perempuan. Kalau maskulin itu laki-laki. Kalau yang di tengah itu KW-KW. Maksudnya di tengah laki-laki dan perempuan itu KW-KW. Nah, saudara, dosa itu menarik. Dia pakai kata gender feminim. Makanya dosa itu menarik sekali. Buah apel, maksudnya buah yang di taman itu, bukan buah apel juga, saudara. Itu menarik buat Hawa. Tetapi ketika kita mulai ada di situ, dia berubah gendernya menjadi maskulin. Dia seperti laki-laki yang mengikat. Dia kuat. Jadi saudaraku, jangan pernah kompromi dengan dosa. Amin. Lupakan semua, tinggalkan itu dan berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi gosip. Aku tidak mau merokok. Aku tidak mau minum. Aku tidak mau menipu. Aku tidak mau curang. Aku tidak mau berzina. Aku tidak mau hidup dalam percabulan. Aku tidak mau hidup di dalam dosa. Sebab iblis mau menjatuhkan saudara. Amin. Tapi Tuhan mau mengubah hidup saudara. Tinggalkan itu. Berlari kepada Yesus. Dan apa yang terjadi yang terakhir. Mari kita lihat ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-52. Kemudian Yesus berkata kepadanya, apakah yang engkau inginkan untuk aku lakukan bagimu? Wow. Saudara, kalau ada pemimpin datang, ya, bupati ya Mami ya, di sini ya, Bupati Pindrang datang bertemu dengan Ibu Foni dan Mami Susi, berkata kami pemerintah daerah ingin melakukan sesuatu buat gereja YS Pindrang. Apa yang menjadi kebutuhan dari gereja ini? Wah, kami siap bantu. Pasti Mami Susi dan Ibu Foni berkata, yes, tolong bangun lebih besar lagi gedung ini. Nah ini dia, kadang-kadang orang Kristen itu tidak mau jujur. Izin saja. Tuhan Yesus dengar ini. Kami punya pemerintah, di atas pemerintah Tuhan Yesus yang menguasai kota ini. Saya percaya izin Tuhan akan berikan. Amin, kita sepakat, amin. Saudara, kadang orang Kristen tidak mau jujur. Dia kurang uang, tapi doanya itu keliling dunia. Oh Tuhan, Engkau segala-galanya. Engkau pemerintah, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau berkati orang-orang. Saudara kurang uang, minta saja, Tuhan saya butuh uang. Kenapa mesti keliling dunia doanya? Betul tidak? Saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu tanya, apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau inginkan? Itu berarti Tuhan ingin memenuhi apa yang kita inginkan. Betul tidak, saudara? Tuhan ingin penuhi apa yang saudara butuhkan. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan itu
suka menjawab segala doa kita. Amin. Dia itu suka memenuhi apa yang kita mau. Apa yang kita butuhkan. Tentunya semuanya seturut dengan kehendak. Jangan juga saudara minta pacar seperti Angelina Jolie, saudara. Muka pas-pasan. Mintanya setinggi langit. Sudahlah, Tuhan bilang yang itu saja cocok. Sudah, jangan cari-cari yang lain. Gitu. Saya punya istri dulu mintanya, saudara, ini jangan dicerita, saudaranya. Kebetulan tidak ada. Wah, mintanya mau dengan orang bule, saudara. Karena dia mau jadi misi. Sudah dia doa. Sudah, saudara. Saya hanya datang dengan nama Tuhan Yesus. Saya bukan bule, saudara. Bule. Saya bule Kupang, saudara. Hitam, ya, kurus lagi, saudaraku. Tidak ada ukuran, tidak ada patron, tidak ada model. Baru datang dari kampung, saudara. Lalu tahun 2020, tahun 2002. 2000 tahun 2002 tahun dari tahun 98. Saya datang dengan proposal, saudara. Saya sudah doa, saudara. Makanya anak-anak muda jangan dulu ngomong, doa dulu. Berlutut dulu. Buka hati dulu kepada Tuhan, baru sodorkan proposal. Amin. Kalau proposal surga sudah setuju, di dunia pasti setuju. Amin. Jadi saya proposal surga, oh Tuhan bilang, sudah, ya pasanganmu. Datang ngomong. Saya datang. Saya ungkapkan isi hati saya. Saudara, dia terima saat itu? Tidak, saudara. Saya bilang, kok cantik-cantik apa sih? Biasa-biasa juga. Gitu. Ya, oh saudara, ketika tidak diterima, saya bilang, Tuhan sudah bilang kok dalam hati. Oh dia jodoh saya. Saudara, saya ini selalu jalan dengan doa. Tuhan itu selalu konfirmasi buat saya, baru saya jalan. Sudah, saudaraku. Dia bilang, kita berteman dulu. Saya bilang, oke, kita berteman. Ya saudara tahu, berapa bulan baru dia jawab, saudara. Itu hampir setahun. Saudara. Penantian yang tak kunjung datang, saudara. Sudah dompet, sudah terkuras, saudaraku. Waktu sudah banyak dihabiskan, belum jawab-jawab. Tapi memang saudara itu butuh pengorbanan. Amin. Makanya yang wanita jangan cepat terima sebelum lihat pacarmu itu berkorban. Ada amin. Jangan juga jawab peras-peras orang lah. Begitu. Tapi karena cinta, kalau bicara soal cinta harus ada pengorbanan. Yesus saja juga begitu, saudara. Dia bilang dia cinta saya, buktinya apa? Dia mati buat kita, kan? Sudah dompet, ya apa yang ada, bakso, ya nasi goreng. Ya udah. Ayo makan bakso. Ya walaupun uang sudah pas-pas, ayo. Gengsi dong laki-laki. Gengsi dong. Dapat kiriman dari orang tua, belum habis bulan, saudara, sudah setengah bulan. Habis, saudara. Mengapa? Karena pengorbanan. Ya sudah, bergumul lagi. Akhirnya saudara, dia bilang, saya juga dapat konfirmasi yang sama. Rupanya dia juga berdoa. Itulah saudara. Kalau itu saudara dapat pasangan dari Tuhan, sama-sama cinta Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang kekasih, akhirnya saudaraku, lewat doa, Tuhan kasih apa yang saya inginkan. Jadi hari ini saya tutup dengan begini. Tidak ada doa saudara yang tidak dijawab. Selalu dijawab. Kalau Tuhan bilang tidak, itu berarti apa yang saudara minta, itu tidak baik untukmu. Amin. Itu jawaban. Tidak juga jawab. Kalau Tuhan bilang tunggu, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Kalau Tuhan jawab saat itu, berarti itu waktu Tuhan yang terbaik buat saudara. Ada amin. Jadi hari ini, Tuhan berkata, apa yang engkau ingini, jujur di hadapan Tuhan. Nyatakan dalam iman, Tuhan aku butuh ini. Jangan saudara berkata-kata, berputar-putar dengan doa yang panjang-panjang, saudara. Katakan saja. Kalau saya butuh uang, saya bilang Tuhan, saya butuh uang. Saudara, pernah satu kejadian. Ini saya tutup dengan kesaksian. Satu kali waktu, saya butuh uang dalam satu jumlah. Saya minta keyboard bisa maju. Satu jumlah uang, saya butuh sekali. Karena kebutuhan anak-anak kami. Pada masa-masa COVID pada waktu itu, pelayanan tidak jalan,
gereja juga tutup, saudara. Uang sekolah anak tetap naik. Saudara, di tengah-tengah situasi itu uang sekolah naik 100 kali. Saudara. Dari jumlah yang sebenarnya naik 100%. Saudara, ketika saya berdoa, Tuhan, saya butuh uang. Memang ada uang, saudara, di rekening saya, tetapi tidak cukup. Saudara, kami doa. Saya dan isi doa. Doanya sederhana. Dalam penyembahan. Kalau sudah penyembahan, saudara siap berdoa, ungkapkan saja. Dengan jujur, Tuhan, saya butuh ini. Di waktu itu kami bilang, Tuhan, kami butuh ini. Butuh uang. Saudara, satu hari tidak terjadi apa-apa. Karena belum waktunya. Hari Sabtu tepatnya. Karena Senin harus kami bayar. Apa yang terjadi, saudara? Ketika hati saya berkata begini, cek rekening. Ketika pagi hari setelah doa, cek rekening. Lalu saya cek, saudara. Ada satu transferan yang 2 kali dikirim dengan nama yang sama. Saudara, kami tidak minta. Saya hamba Tuhan yang paling tidak suka minta. Bersuara, doa, suara kepada Tuhan dan suara kepada jemaat, umat Tuhan. Saya punya banyak kenalan, para pengusaha yang bisa saja saya minta sebagai teman untuk bantu saya. Tapi saya tidak seperti itu. Saya minta kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus bilang cek, lalu saya cek, saudara. Ada 2 transferan dengan jumlah yang sama, tapi satu nama. Kok bisa ya terjadi begitu? Lalu Ibu Foni, Mami Susi mungkin pernah mengalami kejadian ini. Tapi saya baru pertama. Kenapa tidak 1 kali saja ditransfer, kan? Seperti itu. Sudah. Dan jumlah itu hanya seperti yang kami mau. Wah, puji Tuhan. Tuhan jawab. Tetapi saya penasaran, saudara. Kenapa orang ini bisa transfer 2 kali? Lalu istri saya nelpon dia. Pak, terima kasih karena sudah transfer. Bapak tahu ini doa kami. Wah, connect, dia juga diingatkan Tuhan untuk ingat kami. Itulah dia, saudara. Kalau kita doa, Tuhan bisa pakai orang lain, taruh nama. Sekarang ini transfer untuk pendeta Adi. Dia transfer, saudara. Tetapi dia bilang dia transfer dalam jumlah yang 1 kali transfer. Terus siapa yang transfer yang ini dengan namanya dia? Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata bank itu salah mentransfer. Jadi dia transfer jumlah yang sama seperti orang itu transfer. Jadi bank transfer ke saya untuk penuhi jumlah itu. Dan kemudian nanti ketika uang saya masuk, dia potong uang saya. Haleluya. Saya bilang, Tuhan coba kasih lupa itu bang, bagus ya. Tapi namanya sistem, saudara. Tapi bisanya, saudara, ini mujizat. Saat saya butuh itu, Tuhan bisa pakai bank itu. Walaupun dia dalam kesalahannya, dia transfer ke saya. Untuk saya pakai dulu. Untuk lunasi apa yang saya harus bayar. Masuk di akal tidak? Saudara, kadang-kadang ada salah transfer juga seperti itu. Tapi ini kejadian yang baru buat saya. Sekalipun nanti setelah itu uang saya masuk, dia potong lagi. Tapi saya sudah dapat mujizat waktu itu. Saudaraku, Tuhan kita luar biasa. Dia pulihkan saya. Itu sebabnya yang pertama, saudara harus ingat. Kenal dia, amin. Yang kedua, saudara lepaskan hidup lama saudara. Jangan saudara genggam. Itu sudah berlalu. Katakan, Tuhan, aku tidak mau sama lagi seperti hidup saya yang lama. Yang kedua, Tuhan tanya apa yang kamu inginkan. Nyatakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Saya mau berdoa buat saudara hari ini.